Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini di tempat yang insyaallah mubarak ini kita bisa berjumpa kembali bersama-sama di channel ini dan juga ditemani bersama dengan Kak Syamsul Arifin. Masya Allah. Apa kabar Kak Syamsul Arifin? Alhamdulillah, bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal. Mas Dani gimana? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dan berbincang-bincang santai, ya Kak? Iya, insyaallah. Mungkin dari teman-teman di channel ada yang tahu nih kita mau bahas tentang apa? Ayo. Ya, betul sekali. Kita akan membahas tentang the love story atau tentang percintaan ya. Yang mana ada kasus baru-baru ini terjadi, pria berusia 19 tahun di Wonosari bunuh diri diduga karena kasus diputus cinta. Wallahu a'lam, ini gimana konsepnya kok bisa jadi bunuh diri ini Kak. Di data yang saya dapat ini terjadi pada hari Minggu, pas lagi sehari sebelum ini ya Kak, sebelum tahun baru ya, Masya Allah. Hari Minggu tanggal 31 Desember jam 10, berita dari Jawa Pos Adar Malang. Di sini dijelaskan bahwasanya pria inisial R ini merupakan warga desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Isi pesan tersebut adalah pertengkaran. Wah, sempat juga nih dari penyelidikan polisi menyelidiki ponsel atau handphone yang dimiliki oleh inisial R. Pesan itu berisi percakapan antara R dan pacarnya. Isi pesan tersebut adalah pertengkaran. Tadi intinya itu malam chattingan sama pacarnya. Intinya udah mau putus, terus akhirnya R memilih gantung diri. Terang sidik. Selain itu, dari ponsel R juga ditemukan percakapan lama. Ternyata inisial R ini yang sudah bunuh diri sudah beberapa kali berupaya untuk menyakiti diri sendiri karena masalah asmara dengan pacarnya Kak. Masya Allah, astagfirullah wa na'udzubillah. Mungkin ada tanggapan sedikit nih dari Kak Syamsul sebelum ada beberapa pertanyaan berikutnya. Ya, Silakan. Miris sebenarnya ketika mendengar berita tentang gara-gara putus cinta, kemudian atau diputus atau apalah namanya, sampai bunuh diri misalnya. Ini kan sungguh miris gitu ya. Betul ini sekali. Potret generasi sekarang berarti ya. Artinya semudah itu gitu ya mengakhiri hidupnya gitu kan. Ada apa dengan teman-teman remaja saat ini gitu? Masya Allah. Apakah ketika putus cinta itu semuanya sudah berakhir gitu kan? Kalau 19 itu umur sudah SMA ya? Betul Ustaz. Sudah SMA udah mau lulus gitu. Artinya masa depan itu kan masih panjang sebenarnya gitu kan. Masih banyak yang perlu dilakukan, masih banyak yang perlu dipelajari gitu kan. Dan tentu juga bangsa ini berharap juga gitu kan sama generasi muda saat ini. Yang harapannya nanti akan menjadi generasi yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa ini gitu kan. Masya Allah. Tapi kalau kemudian gara-gara
putus cinta kemudian sudah mengakhiri hidupnya, ini kan miris sebenarnya. Artinya ini penting difahami oleh para remaja untuk membekali diri dengan mental yang kuat gitu. Tentu dengan akidah, kalau agamanya Islam ya dengan akidah Islamiyah yang kokoh agar tidak mudah putus asa gitu ya. Masya Allah. Karena ada yang maha kuasa, ada yang maha kaya, dan kita juga diciptakan oleh Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masih banyak harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan cita-cita kita yang baik-baik kan. Insyaallah. Masa cuman sekedar putus cinta sampai mengakhiri. Tapi ya ini kan sudah terjadi gitu ya. Betul. Ini pelajaran berharga bagi teman-teman remaja semuanya. Insya Allah komentar saya menyayangkan dan mudah-mudahan tidak terjadi kembali ya di tengah-tengah remaja saat ini. Jadikan pelajaran berharga atas apa yang sudah terjadi dan mudah-mudahan ke depan tidak lagi kembali terjadi. Jangan menjadi pemuda yang cengeng, jangan jadi remaja yang mudah putus asa, tetapi jadilah remaja yang senantiasa kuat. Dan tentu sebagai seorang muslim ya harus membentengi diri dengan akidah Islamiyah yang kuat, belajar Islam yang banyak gitu ya. Bekali diri kita dengan sakofah Islam agar kita tidak mudah putus asa. Salah itu yang mungkin sedikit menanggapi terhadap kasus yang barusan tadi itu ya. Masya Allah. Terima kasih ya atas komentar dan tanggapan dari berita yang sangat memilukan ini Kak Syamsul Arifin. Jadi intinya untuk para remaja kita harus bisa memiliki jiwa-jiwa yang kuat. Manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Jadi melihat cerita yang ada itu Kak Syamsul, generasi milenial saat ini itu cenderung memiliki sifat insecure, mental healthy yang notabene-nya down gitu. Allahu a'lam itu kok bisa menjadi sebuah penyakit yang menular gitu. Bahkan bisa dikatakan hampir semua generasi milenial mengidap tersebut, Kak Syamsul Arifin. Yeah. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu teman kita. Afwan Kak, izin bertanya. Dari mana? Dari Pekalongan, Masya Allah. Masa remaja biasanya banyak disibukkan dengan permasalahan cinta. Bahkan mereka merealisasikan cinta dengan aktivitas pacaran. Dan yang lebih mengerikannya lagi Kak, ketika putus dengan pacar, tidak sedikit dari mereka yang mengambil solusi bunuh diri. Oleh karena itu, bagaimana sih solusi dalam Islam mengenai masa remaja ini? Apa saja yang seharusnya yang kita lakukan di masa remaja dan permasalahan cinta ini? Afwan untuk dijawab. Ya, dengan siapa itu? Dengan inisial N. Baik. Iya. Ketika kita berbicara tentang cinta gitu ya. Betul sekali Kak. Tentu cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibekali dengan garizatun nau, naluri ya kepada lawan jenis gitu ya. Betul, betul. Begitu juga dengan makhluk Allah yang lain seperti hewan itu juga dibekali dengan garizatun nau, naluri tadi untuk menyukai lawan jenis, untuk melestarikan keturunan. Kita juga dibekali dengan garizatut tadayun, naluri
untuk memenuhankan, Beragama. mentakdiskan. Masya Allah. Nah, juga ada garizatun garizatul bako, naluri untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri. Nah, cinta itu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada diri kita ketika kita tadi menyukai lawan jenis. Itu kan juga ada rasa cinta bisa jadi. Betul, betul. Nah, termasuk kita hidup ini dilahirkan di dunia ini dari ibu kita. Ya. Itu buah cinta bapak ibu kita kan dilahirkan. Tentu biidznillah. Oleh karena itu ketika berbicara cinta, itu sesuatu hal yang tidak masalah sebenarnya. Tetapi ketika cinta dinodai dengan aktivitas-aktivitas yang Allah murkai, itulah yang kemudian menjadi masalah. Misal Masya Allah. tadi Masya Allah. dipertanyakan tentang pacaran gitu kan ya. Ketika berbicara pacaran, di dalam Islam itu sebenarnya tidak ada konsep pacaran gitu ya. Masya Allah. Tidak ada konsep pacaran. Yang ada adalah konsep ya pernikahan. Kalau emang sudah laki-laki menyukai atau mencintai perempuan, maka pintunya akdun nikah. Masya Allah. Pintunya akdun nikah. Bukan dengan pacaran. Tentu ya di ta'aruf gitu ya. Dengan ta'aruf, kemudian kenali, datangi orang tuanya, kalau memang cocok ya dinikahi. Ustadz kan masih muda, Iya. Betul, betul. masih remaja. Ya, masih remaja gitu. Notabene-nya. Dalam Islam tidak masalah remaja. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi oleh Rasulullah SAW kan ketika masih muda sekali gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, kalau memang sudah mau melakukan hubungan antara lawan jenis dan sudah tidak bisa dibendung misalnya, kecuali harus tadi bersama dengan orang yang ingin kita cintai, ingin kita miliki, ya ta'aruf lalu nikahi secara Islam. Sehingga nanti bebas berduaan gitu ya, boncengan dan seterusnya. Daripada kemudian bermaksiat terus. Bayangkan kalau misalnya dengan cara cara pacaran. Itu selama dia pacaran berarti setiap detiknya jadi dia potensi berdosa. Betul sekali, Kak. Ya kan? Iya, Kak. Eman kan hidup kita sholat, kalau sholat ya, kita puasa, baca Al-Quran, tapi di saat yang sama kita berdosa setiap detiknya, misalnya gara-gara kita punya pacar. Karena yang di dalam otaknya selalu terpikirkan si dia. Apalagi sampai janjian, ketemuan seminggu sekali misalnya, dan seterusnya. Berkholwat. Kedekatan ya, Kak. Padahal Allah sudah menyampaikan wala taqrabuz zina gitu kan. Nah, itu kan sudah mendekati. Jadi aktivitas pacaran itu sesuatu yang dilarang di dalam Islam gitu ya. Nah, tetapi mohon maaf, berduaan dengan lawan jenis itu aktivitas pacaran itu haram. Dan itu berdosa. Dan ketiganya itu syaitan. Berduaan dengan pasangan yang resmi, yang akdun nikah, itu berpahala. Masya Allah, Masya Allah. Itu berpahala. Bahkan sholatnya orang yang sudah menikah itu
itu pahalanya jadi lebih baik daripada yang belum. Nah, artinya aktivitasnya sama, ya, sama-sama berduaan, tetapi nilainya beda. Kalau pacaran itu adalah dinilai berdosa, kalau menikah dinilai berpahala. Nah, kalau ada yang Masya berpahala, kenapa harus memilih yang berdosa gitu loh? Tetapi kalau memang masih ingin menyelesaikan kuliahnya gitu ya, masih ingin menyelesaikan berbagai macam cita-cita yang masih belum tercapai. Kalau memang mampu untuk menahan diri dulu untuk tidak berhubungan dengan lawan jenis, ya lanjutkan aja dulu. Baru nanti kalau sudah, baru menikah. Termasuk masnya sudah semester berapa? Alhamdulillah udah semester 5 Ustaz. Semester 5. Iya. Ya kalau masih kuat, bisa lanjutkan dulu. Insya Allah, Tahan Kak dulu Samsul. untuk pacaran. Artinya, Aman. jangan kita, mohon maaf, memilih dapat nilai dosa daripada nilai pahala tadi gitu loh. Kalau memang sudah nggak bisa dibendung, nikah aja. Sekarang insya Allah stoknya banyak gitu ya. Yang laki-laki juga ada, yang perempuan juga ada gitu kan. Kan tinggal kita mau apa tidak, kan begitu permasalahannya. Masya Allah. Nah, nggak apa-apa, misalnya tadi yang nanya siapa itu? Nggak apa-apa, boleh disebut nama. Ini Nur Atikah Dari Nur Atikah. Pekalongan. Pekalongan. Ya, begitu Mbak Nur Atikah ya. Jadi pilihannya pacaran tetapi berdosa dan potensi masuk neraka. Potensi gitu. Bukan berarti saya mengatakan pasti Udah masuk pasti. neraka. Masih Karena tadi aktivitas pacaran itu senantiasa berdosa aktivitasnya. Atau menikah, ya, atau menikah. Itu nilainya pahala, potensi untuk masuk surga. Ya, tapi sekali lagi saya tidak mengatakan pasti ya, karena kan ini jalan loh, ini jalan ke surga, berarti nikah. Ini jalan ke neraka tadi, pacaran gitu. Maka itu mungkin dari jawaban yang pertanyaan tadi. Tapi mungkin bisa Iya, Kak. bisa ditangkap dari itu tadi mungkin. Bagaimana penonton di sana pemirsa, khususnya dari Kak Nur Atikah, asal daerah Pekalongan. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi intinya dari jawaban Kak Samsul Arifin ini, untuk para remaja sejatinya bila mana sudah memiliki komitmen atau rasa untuk mencintai, memiliki, daripada pacaran, mending langsung akadun nikah. Begitu, Kak? Ya, akdun nikah. Daripada berpotensi dosa, lebih baik kita ambil yang berpotensi pahala dengan akadun nikah itu. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ada lagi nih, Kak, pertanyaan dari berikutnya. Wah, ini dari kalangan mahasiswa ini kayaknya. Namanya? Namanya Lailin Nurul Hidayati. Wih, lagi-lagi Dari mana? Ahwat ini, Kak. Nah, ini dari Malang juga ternyata. Di Malang. Sama dengan kasusnya. Masya Allah. Tapi bukan dia kan? Insya Allah aman. Bukan dia kan, maksudnya korbannya. Apa? Yang mutusin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Insya Allah bukan lah. Insya Allah bukan. Oke. Begini, Kak, pergaulan remaja saat ini berada dalam kategori yang tidak aman, terutama di kalangan mahasiswa. Dan saya menemui secara pribadi beberapa orang yang sengaja terjun di dunia K-popers. Ini sedikit informasi ya, Kak. K-popers ini tentang ngefans kepada Korean gitu, kayak fans band Korea gitu. Ada yang fans girl dan sebagainya. Atau menjadi pecinta novel dan dengan dalih untuk menjaga diri dari menyukai lawan jenis sebelum waktunya dan mendukung sarana halu mereka. Atau singkatnya, mereka menjadikan idol K-pop dan pernovelan sebagai pelampiasan untuk menahan diri dari pacaran. Kalau seperti ini bagaimana hukumnya, Kak Samsul Arifin? Ya, kalau masih ada lagi, tampung dulu ya. Oh iya, siap. Insya Allah ini Baik. gantikan ya.
one by one, satu persatu. Iya, jadi ketika kita ngefan kepada sesuatu itu kan harusnya berdampak positif gitu ya bagi kehidupan kita, memotivasi kita, dan kita kan biasanya ketika ngefan itu akan meneladaninya, kan begitu. Betul. Seharusnya kan Insya Allah. begitu. Oleh karena itu jangan tanggung-tanggung gitu loh kalau mau ngefan. Wah, Masya Allah, seru kayak ini. Artinya Gimana Kak? tadi kan ngefan sama artis K-popers. Korea gitu Ya, ya. Pertanyaannya yang ngefan itu mahasiswa muslim atau non muslim gitu ya. Kalau non muslim mungkin saya no comment gitu ya. Karena sesama non muslimnya. Kalau K-pop itu muslim apa non muslim? Rata-rata non muslim Kak Samsul. Baik. Iya. Kalau misalnya dia mahasiswa muslimah, maka saran saya ngefanlah kepada sosok-sosok muslimah yang luar biasa. Masya Misalnya Allah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha gitu. Masya Allah. Dia seorang muslimah yang hafal hadis begitu banyak. Dia istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ngefan kepada Rasulullah SAW itu sendiri. Rasulullah apa yang tidak ada pada diri Rasul? Masya Allah. Pemimpin, ya kan? Dia semuanya ada pada diri Rasul. Sosok apa yang diinginkan? Suami yang penyayang, Rasulullah ada. Begitu juga dengan para generasi Muslim dahulu. Misalnya Al-Fatih gitu kan ya. Masya Allah. Muhammad Al-Fatih. Dia masih muda, sudah menjadi pemimpin gitu kan. Dan dia merealisasikan hadis Rasulullah SAW yang disabdakan oleh Rasulullah, la tuftahannal Qustantiniyah falan ni'mal amiru amiruha wal ni'mal jais dalikal jais. Nah, akan tertaklukkan kota Konstantinopel. Fal ni'mal amiru amiruha, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik tentara adalah tentaranya. Masya Nah, Allah. itu yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu menjadi pemimpin masih muda. Dan dia juga berhasil menjawab, merealisasikan hadis Rasulullah SAW yang tadi Al-Fatih sampaikan itu. Harusnya ngefan kepada hal-hal yang begitu. Atau sekarang misalnya ada pejuang Islam di Gaza gitu ya. Masya Allah. Yang sekarang jadi fan muslimah ya. Fans ikonik. Termasuk juga umat Islam banyak yang ngefans sama Abu Ubaidah misalnya gitu. Masya Allah. Jadi seorang pejuang Islam mempertahankan ya Palestina dari penjajahan. Ini kan insya Allah ngefans yang baik begitu ya. Daripada mohon maaf ngefans kepada sesuatu misalnya yang anfaidah. Apalagi misalnya yang orang yang kita sukai itu dia misalnya, saya tidak mengatakan K-pop itu ahli maksiat ya. Saya karena kayaknya belum nonton. Maksudnya juga pastinya. mungkin sepintas saja mungkin, tapi saya tidak pernah sampai nonton sampai ngerti gitu kayaknya. Misalnya saya tidak menyebut K-pop atau siapa. Misalnya yang orang kita sukai itu, orang yang kita ngefan berat sama dia itu ternyata misalnya justru melenakan kita, bahkan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Itu kan sama aja tadi, lari daripada pacaran tapi justru terjerumus juga kepada hal yang maksiat juga. Bermaksiat. Artinya ini kan tanggung itu. Mending sekalian kalau memang kita tidak ingin pacaran, ya
Jangan lari kepada sesuatu yang di situ juga unfaedah, sama-sama menjerumuskan kepada kemaksiatan. Oh iya, alhamdulillah. Berarti apa? Larilah kepada sesuatu yang memang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dengan Rasulullah juga. Dengan pastinya. Rasulullah. Misalnya bersama jamaah sholawatan. Masya Allah. Misalnya hadir ke pengajian-pengajian. Atau ngefan kepada para ulama salafus saleh. Para sahabat Nabi, sahabiyah dan seterusnya. Itu kan jauh lebih bermanfaat menurut Hemat Al-Fakir gitu, daripada melampiaskan sesuatu yang itu juga ujung-ujungnya misalnya sama-sama mengajak kepada kemaksiatan misalnya. Apalagi misalnya non-muslim yang kita sukai misalnya. Maaf misalnya kan masih ada umat, masih ada tokoh-tokoh muslim yang harusnya kita sukai dan kita teladani, kita ikuti gitu. Masya Allah. Insya Allah itu yang saran saya sih begitu. Menurut hemat saya kayaknya lebih pas banget kalau ngefans sama Rasul. Rasul itu sosok suami yang hebat, sosok pemimpin yang hebat, dan segala macam lah, panglima yang hebat. Apa pada diri Rasul semuanya ada gitu, semuanya ada. Oleh karena itu Rasul itu bukan hanya seperti sosok saya atau Mas Dani. Enggak, Rasul itu dari semua sisi itu bisa kita tiru gitu loh. Masya Allah. Nah, jadi menurut hemat saya beliau aja diteladani, beliau aja disukai, diikuti. Insya Allah akan selamat dari perbuatan pacaran tadi. Insya Allah itu ya. Mbak Laili ya, di betul. Malang. Dari Malang. Untuk para K-popers dan fans-fans yang lainnya, daripada unfaedah, mending kita cari yang berfaedah. Daripada kita ngefan kepada hal-hal yang gak berfaedah, seperti hal yang K-popers itu, atau aktivitas yang lain, yang sekiranya gak bermanfaat, mending kita pindah ruas lah kepada hal yang bermanfaat itu. Seperti halnya tadi yang dikatakan oleh Kak Samsul, ikut pengajian, ikut majelis taklim, majelis salawat, dan banyak kok hal-hal yang lain, agenda-agenda yang bisa kita ikutin, yang sekiranya bisa bermanfaat dan berkontribusi baik untuk masa depan kita. Terima kasih Kak Samsul. Mungkin ini yang terakhir ya Kak, pertanyaan dari banyak sekian pertanyaan. Kita pilih lagi nih Kak, yang mana ya? Wah, ada ini kayaknya seru ini pertanyaannya. Banyak ya yang Sebenarnya banyak ini Kak. Kalau kita bahas semua, wah kayaknya nggak cukup ini Kak. Kita mungkin bisa dibahas di betul, lain waktu ya. Ya. Mungkin kalaupun tidak tidak langsung seperti ini, mungkin pakai Zoom ke depan mungkin nggak apa-apa. Insyaallah. Stay tune di this channel. Karena bisa jadi kan kita tidak selamanya di tempat ini gitu. Bisa jadi kan suatu saat kita. Mungkin yang terakhir Kak. Ini juga menyinggung khususnya juga kalangan remaja ya. Dari Nganjuk, Jawa Timur. Askia Rahman. Pertanyaan saya, mengapa seorang laki-laki dan perempuan itu dalam agama diminta pertama kali untuk menundukkan pandangannya? Sedangkan di kehidupan yang nyata, laki-laki dan perempuan tidak bisa terpisahkan. Pasti ada di suatu momen yang mengharuskan untuk tatapan gitu. Misalnya ketika diskusi, belajar bareng, atau kuliah membahas tentang persoalan mata kuliah. Nah, bermula dari pandangan itu tidak bisa kita pungkiri, dan nantinya akan timbul rasa cinta pada pandangan pertama yang wah, Masya Allah. Mungkin bisa ditanggapi nih Kak. Ya. Tadi kan pertanyaannya mengapa Islam meminta kita untuk menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Nah, tadi kan sudah jawab sendiri. Jadi kan dari pandangan pertama itu, dari pandangan itu tak akan turun ke hati ya kan. Masya Allah. Dan akan menjadi benih-benih cinta dan benih-benih menginginkan hidup berduaan, padahal belum siapa-siapanya gitu. Belum siapa-siapanya.
Nah, oleh karena itu Islam itu senantiasa membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sehingga apa tadi? Di antara pergaulan kita dengan laki-laki dan perempuan itu, Islam membentengi kita dengan cara kita menundukkan pandangan. Itu lebih menyelamatkan daripada kita, mohon maaf, jelalatan gitu ya. Allah. Kemudian tidak bisa ketika ada cewek lewat, nggak boleh terlewatkan sedetik pun misalnya. Eman, barang bagus misalnya. Limited edition katanya. Itu kan kalau kita tidak menjaga diri, itu bahaya. Itu bahaya. Karena apa? Akan membahayakan hati kita, akan membahayakan perasaan kita, dan akan menyenangkan syaitan untuk senantiasa, wah itu laku cantik pihak kan. ketiga. Setan akan bisikin tuh, cantik kan? Masya Allah. Minta nomor WA-nya dan bla bla. Nah, ini yang kemudian kita jaga. Nah, memang pada saat yang sama akan ada interaksi laki-laki dan perempuan. Yang itu memang dalam Islam bukan berarti laki perempuan tidak boleh sama sekali berinteraksi. Ada saat-saat yang memang dibolehkan untuk berinteraksi, misal di pasar. Di pasar itu kan tidak bisa dipungkiri ada laki-laki, ada perempuan. Ada penjualnya perempuan, pembelinya laki-laki. Nah itu kalau kemudian sama sekali tidak boleh berinteraksi, nanti ya gak laku-laku jualannya dan seterusnya. Artinya dalam Islam boleh interaksi dalam urusan jual beli. Misalnya kayak supermarket misalnya, Mas Dani, ya mau tidak mau kan harus berinteraksi dengan si kasirnya gitu kan, atau dengan penjaga tokonya. Ini berapa Mbak? Ya boleh aja kita tanya apa namanya? Tanya harganya gitu kan. Deskripsi barangnya gitu ya Kak. Kembalinya sekian. Bolehkah kita melihat wajahnya? Kalau memang tidak harus melihat, kenapa harus melihat wajahnya gitu kan ya? Lihat barangnya aja. Misalnya ini Mbaknya. Mbak, ini berapa? Kan bisa kan? Masa harus, Mbak? Kan ini artinya kita yang tahulah seberapa butuhkah kita itu melihat wajah lawan jenis itu, ya kan? Dalam artian itu tindakan modus gitu ya Kak. Tapi kalau emang harus melihat wajahnya, misalnya ya nggak apa-apa dalam rangka tadi tujuan yang tadi, bukan tujuan yang lain tadi itu ya, tujuan jual beli tadi itu. Sesekali misalnya ingin memastikan kepada Mbaknya kalau kita betul-betul bertanya ini misalnya, Mbak, karena misalnya Mbaknya lagi fokus nih, apa namanya, ngetik apa misalnya gitu, Mbak, ya Mas, nah, baru ini berapa Mbak? Kita kan ingin tahu misalnya kepastian jawaban daripada Mbaknya tadi. Tapi tadi selama kita tidak harus melihat wajahnya, ya mending nggak usah dilihat gitu loh. Karena tadi membahayakan gitu ya, membahayakan. Memang selama kita itu memalingkan pandangan, itu lebih baik daripada kita tadi memaksakan diri untuk selalu bertatap muka. Termasuk tadi yang boleh juga berinteraksi itu pendidikan. Jadi ada guru perempuan atau guru laki-laki, kan begitu ya. Ya tadi itu tidak bisa dipungkiri gitu kan. Dan itu tadi seperlunya saja gitu bertatapan gitu ya. Tidak mesti pada saat pendidikan itu harus tatap wajahnya saja, kan ada papan, tatap papannya kenapa misalnya begitu. Atau belajar kelompok, kenapa harus melihat wajahnya gitu kan? Kan ada bukunya. Tapi saran saya sih kalau bisa belajar kelompoknya terpisahlah, ikhwan, akhwat itu. Jangan berusaha untuk campur gitu ya. Sebisa mungkin begitu. Nah,
kalaupun terpaksa kelompoknya itu ada lawan jenisnya, ya kita harus berusaha untuk terpisah lah, bagaimana caranya. Mungkin nanti hasilnya digabung atau gimana begitu ya. Ya teknis lah, mungkin mas mahasiswa itu lebih paham gitu ya. Artinya Insyaallah. Selama memang itu tidak mengharuskan kita melihat wajah lawan jenis, ya janganlah. Tapi kalau emang dibutuhkan, misalnya juga yang boleh interaksi itu kan kesehatan ya, dokter kepada pasiennya. Misalnya sakit mata, ya mau tidak mungkin harus dilihat matanya, ya kan? Oleh siapa? Oleh si dokter tadi, dokternya lawan jenis misalnya. Ya gimana lagi? Itu kan harus memang. Siap. Dan itu boleh dalam pandangan Islam. Masya Allah. Dan ada berapa lagi yang boleh. Artinya teman-teman sekalian, bukan berarti Islam itu sama sekali tidak membolehkan kita itu melihat wajah lawan jenis. Tetapi tadi harus proporsional gitu. Artinya sesuai dengan kebutuhan, bukan kebutuhan hawa nafsu ya, tapi kebutuhan tadi jual beli gitu ya, dan yang segala macamnya. Misalnya tadi ke supermarket kita bertanya harga sah-sah saja. Nawar juga boleh. Tapi kalau bertanya mbaknya sudah punya pacar atau belum? Wah, ini sudah di luar konteks gitu. Ini sudah di luar jual beli. Modus ini sudah mau mengarah kepada di luar lawan jenis. Di luar tujuan jual beli, tujuan utama. Nah, ini yang jadi nanti akan mengakibatkan kepada modus tadi gitu ya, kepada hal-hal yang dilarang. Tapi selama tadi interaksinya tadi itu hal-hal yang dibolehkan, kemudian juga yang dipertanyakan terkait dengan hal itu, melihat pun memang karena kebutuhan tadi sakit mata, ya masa kita nggak dilihat oleh dokter, ya nggak mungkin. Giginya sakit ya dipastikan gitu kan, dan seterusnya. Salah itu. Jadi untuk Mas Askia, jadi insya Allah Mas Askia lebih paham lah kapan butuh melihat lawan jenis itu dan kapan tidak. Kalau belum membutuhkan melihatnya, tundukkan pandangan. Salah itu. Jadi begitu guys. Pada intinya memandang lawan jenis itu dibolehkan asal tidak melanggar atau melewati batas-batas syariat Islam. Syariat Islam itu ada bukan untuk memenjara atau wah ini kayaknya memblokade gitu enggak, tapi menyelamatkan kita semua dari hal-hal yang khususnya tidak kita inginkan terjadi gitu. Mungkin untuk malam hari ini diskusi kita akan berlanjut pada saat yang akan nanti Kak, karena udah melihat waktu juga udah kayaknya udah gak memungkinkan untuk diperpanjang lagi. Dan untuk yang penasaran kepada hal itu yang bertanya banyak, masih banyak ini Kak, sebenarnya masih banyak. Nanti kita akan ikuti di sesi berikutnya ya, mungkin kalau nggak di channel di ini lagi, atau kita pakai Zoom begitu Kak ya. Mungkin bagaimana? Oh ya, ada tambahan atau inilah closing statement gitu dari Kak Syamsul Arifin. Disilahkan. Ya, teman-teman pemuda, teman-teman remaja, teman-teman mahasiswa, teman-teman semuanya yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, ingat bahwa cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita amanah, insya Allah dengan cinta itu bisa menjalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Tapi juga dengan cinta itu, kalau kita tidak amanah atas nama cinta, jadi kita melaksanakan kemaksiatan dan akhirnya menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sampai bunuh diri. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Bercinta boleh, tapi bercinta karena Allah. Cinta yang diridai oleh Allah. Cinta yang Allah sukai. Di antaranya apa? Mencintai ibu kita, mencintai bapak kita, mencintai Rasulullah SAW, mencintai istri kita, mencintai suami kita, mencintai keluarga besar kita,
mencintai umat Islam, itu kan nggak masalah. Saya mencintai Mas Dani karena Allah. Karena Allah. Begitu juga Mas Dani mencintai saya karena Allah. Itu sah-sah saja. Tetapi ketika mencintai seseorang karena hawa nafsu, karena sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, itu yang akan menjerumuskan kita. Oleh karena itu, bagi teman-teman mahasiswa terutama, jika sudah memang bisa mempertahankan diri garizatun nau'nya untuk ya sampai akhir Masya Allah. wisuda, mau lanjutkan S2 atau S3, bertahanlah dulu. Insya Allah pada saat nanti akan bahagia. Dan insya Allah jauh lebih bahagia kalau kita itu jomblo. Jadi saya punya singkatan JOS. Jos. JOS ya, Apa itu Kak? Jos. Jomblo sampai halal. Sampai halal guys. Jomblo sampai halal. Dan itu guys. lebih fokus kita belajar. Masya Allah. Ya kan? Lebih fokus belajar daripada mahasiswa sambil pacaran. Waduh, ada skripsi, ada apa, wes telepon pacarnya. Saya sempat baca itu di medsos ya. Ada seorang pemuda yang rela makan yang murah-murah demi memberikan sesuatu yang enak-enak untuk pacarnya. Ini kan mohon maaf. Masya Allah. Sampai segitunya Sangat gitu ya. disayangkan sekali gitu ya Kak. Artinya kan sampai dia itu rela misalnya makan dengan meriah mungkin, atau sampai ya mengorbankan dirinya lah untuk memberikan makanan yang enak-enak untuk pacarnya. Sampai segitunya mungkin ya. Bahkan mungkin orang kalau sudah mabuk cinta itu ya mau makan nasinya bergambar si dia, mau minum mereknya si dia. mereknya jadi si dia gitu. Mau sholat tidak khusyuk, mau ngerjakan PR, tugas dari kampus, Kebayang-bayang si dia. akhirnya nggak jadi-jadi. Skripsinya akhirnya molor gitu. Nah karena itu, insya Allah kunci sukses bagi remaja, JOS, jomblo sampai halal. Jomblo sampai halal. Insya Allah itu sukses. Masya Insya Allah itu, Mas. Wes, pokoknya jangan sampai bunuh diri ya. Anda itu bukan mati syahid kalau bunuh diri karena Wah, ya, putus nanti. cinta, mati sangat. Wes, Mati sangat. nggak usah bunuh diri. Maka harusnya bersyukur. Alhamdulillah, yes. Sudah diputus oleh pacar, berarti saya sudah tidak berdosa lagi dengan si dia. Saatnya saya kembali ke jalan yang benar. Begitu harusnya. Bagi yang masih belum putus, ya putusin aja lah. Gitu. Daripada kemudian tadi nggak jelas gitu. Salah itu yang bisa saya sampaikan. Daripada nggak Assalamualaikum. jelas, Nah. carilah yang jelas. Nah. Daripada kita terjerumus kepada hal-hal yang maksiat, carilah hal-hal yang bermanfaat. Nah, Begitu, betul, Kak? Betul. Masya Allah, terima kasih kepada Kak Samsul Arifin atas waktunya menemani kita di sini. Saya selaku host Ahmad Dhani dan Kak Samsul Arifin izin pamit undur diri. Terima kasih Kak Samsul Arifin. Iya, sama-sama. Sekian dari teman-teman yang mau tanya lagi di channel, kita nanti tunggu di season berikutnya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.